Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan materi kriptografi, yaitu dari Mohon Saputra dengan NIM 32018160006 kelas 6C. Pertama, pengertian kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan grafin. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan grafin memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, ilmu kriptografi atau bisa juga disebut kriptologi, disebut juga dengan sandi sastra. Tujuan dari ilmu kriptografi adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antara individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Pun salah satu tujuan yang lain ialah menganalisis komunikasi yang sulit dipahami. Kedua, istilah kriptografi adalah seni dan ilmu penyembunyian informasi dari penerima yang tidak berhak berasal dari bahasa Yunani kriptos atau tersembunyi dan grafin menulis. Kritanalisis aksi untuk memecahkan mekanisme kriptografi dengan cara mendapatkan plain text atau kunci dari ciphertext yang digunakan untuk mendapatkan informasi berharga, kemudian mengubah atau memalsukan pesan dengan tujuan untuk menipu penerima yang sesungguhnya. Kriptologi, ilmu yang mencangkup kriptografi dengan kriptoanalisis, encryption, informasi data ke dalam bentuk yang tidak dapat terbaca tanpa sebuah kunci tertentu. Tujuan adalah untuk menyampaikan privasi dengan menyembunyikan informasi dari orang-orang yang tidak ditujukan, bahkan mereka yang memiliki akses ke data transkripsi. Deskripsi, kebalikan dari enskripsi, yaitu transformasi data transkripsi kembali ke bentuk semula. Plain text, data pesan sebelumnya dilakukan proses encryption atau data sesudah dilakukan proses description. Ciphertext, data setelah dilakukan proses encryption. Selanjutnya, ini adalah terminologi, yaitu dari kunci enkripsi. Selanjutnya, tujuan itu confidentiality, hanya bisa diakses orang tertentu. Authentication, pengirim penerima orang yang sebenarnya. Integrity, terjamin tidak berubah, rusak, ditambah dan lain-lain. Non-repudiation, tidak terjadi pengingkaran. Access control, membatasi akses. Pembagian kriptografi dari enkripsi ke konvensional atau kunci simetris, itu kunci publik, kunci asimetris. Konvensional akan ke klasik dan modern. Substitusi Kaisar Ritter. 1. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. P itu A, B, C, D, E sampai Z. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C. Contoh kota Bengkayang, yaitu dengan subtensi H, L, Q, X, Y, B, K, D, H, X, V, X, K, D. Substitution Wigner Cipta. Contoh makan nasi,
akan menjadi CWMQJPQOK. Jenis algoritma kriptografi algoritma simetri. A. Block shifter dash if dash ideal AES. B. Stream shifter OTP A5 dan RC4. Algoritma asimetri RSA DH ECC DSA. Fungsi hash MD5 SH. AES Advanced Encryption Standard DES dianggap sudah tidak aman. Perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. National Institute of Standard and Technology mengusulkan kepada pemerintah federal AES untuk sebuah standar kriptografi yang baru. NIST mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Standar tersebut kelak akan bernama Advanced Encryption Standard atau AES. Pada bulan Oktober 2000, INS mengumumkan untuk memilih Ringel. Pada bulan November 2001, Ringel ditetapkan sebagai AES. Diharapkan Ringel menjadi standar kriptografi yang domain paling sedikit 10 tahun. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, Ringel beroperasi dalam orientasi bit. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, disebut round key. Encryption melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal dengan AES 128, AES 192, dan AES 256. RASA ditemukan oleh 3 orang, yaitu Ron Rivens, Adi Samir, dan Lornat Aleman, yang kemudian disingkat menjadi RASA. Termasuk algoritma asimetrik karena mempunyai 2 kunci, yang itu kunci publik dan kunci privat. Algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya ditemukan oleh 3 peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivens and Samir and Len Atleman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya faktorkan bilangan yang besar menjadi faktor prima. Pembagian pasangan kunci. Ini adalah hasilnya. MD5 adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Rivens. MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh cryptanalyst. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message diskette yang panjang 128 bit. Dengan panjang message diskette 128 bit, maka secara voice membutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan 2 buah pesan atau lebih yang mempunyai message gate yang sama. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.